Selamat berjumpa kembali dalam pokok bahasan gelombang bunyi sebagai bagian yang ketiga. Pada bagian yang ketiga, kita akan belajar bagaimana sifat dari energi bunyi yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Kita ketahui bahwa gelombang merupakan energi yang merambat. Itu artinya ketika ada sumber bunyi sampai kepada pendengar, ada energi yang sedang berpindah, dan besarnya energi ini tentunya akan dipengaruhi oleh faktor-faktor, salah satunya adalah jarak. Maka mari kita pelajari bagaimana pengaruh gelombang bunyi itu terhadap nilai energinya. Suatu sumber bunyi yang memiliki daya tertentu, maka sumber bunyi dengan daya itu ketika menghasilkan energi, maka energinya akan menyebar ke semua arah. Besar daya tiap satuan luas disebut sebagai intensitas bunyi. Misalnya ada suatu lonceng yang ini kita bunyikan, maka bunyi lonceng ini akan menyebar ke semua arah. Semakin jauh dari sumber bunyi, tentunya intensitas tingkat kerasnya bunyi akan semakin berbeda. Sama seperti ketika seorang guru yang mengajar di depan kelas, biasanya murid yang paling depan akan mendengar suara dari guru itu lebih keras dibandingkan murid yang berada duduk di bagian belakang dari ruang kelas itu, karena energinya sudah melewati suatu jarak yang cukup jauh, yang mana energi itu menyebar ke segala arah sehingga dia tersebar dalam bentuk permukaan bola. Besar intensitasnya dinyatakan sebagai daya persatuan luas dengan satuan watt per meter persegi. Karena tersebar pada ruang berbentuk bola, maka nilai intensitas suatu tempat tertentu dengan tempat yang lain sebagai perbandingan terbalik terhadap jaraknya. Semakin jauh, maka intensitasnya akan semakin kecil. Maka I1 berbanding terbalik dengan R1 dan R2 kuadrat berbanding terbalik dengan I2 kuadrat. Karena A merupakan luas permukaan bola. Dari intensitas bunyi, besar intensitas bunyi dalam hal ini sangat kecil, maka nilai intensitas bunyi itu kemudian dibandingkan dengan kemampuan intensitas bunyi yang dapat didengarkan oleh manusia. Telinga kita secara normal itu nilai terendah yang dapat kita dengarkan adalah 10⁻12 watt per meter persegi. Ini adalah kemampuan terendah dari intensitas yang dapat didengarkan oleh manusia untuk telinga yang normal. Maka karena nilai yang sangat kecil ini, komponen intensitas bunyi yang terendah ini itu nanti kita gunakan sebagai acuan dalam menentukan taraf intensitas bunyi dalam bentuk persamaan logaritma, supaya nilai yang sangat kecil ini dapat kita ubah menjadi bentuk angka yang secara teknik itu menjadi nilainya yang lebih besar, sehingga kita gunakan persamaan dalam bentuk logaritma, yaitu bahwa taraf intensitas sebagai nilai log dari I dibagi dengan I0. I0 itu adalah ambang minimum untuk ambang batas normalnya dalam satuan Bell, sehingga supaya ini satuannya juga menjadi lebih besar, maka satuan Bell ini kemudian kita turunkan satu tingkat menjadi desibel, sehingga karena turunkan satu tingkat menjadi desibel, maka ini kita kalikan dengan nilai 10. Ini sama seperti kita menurunkan satuan meter menjadi desimeter, bahwa 1 meter itu setara dengan 10 desimeter. Maka satuan Bell itu setara dengan satuan 10 desibel. Karena manusia memiliki kemampuan terendah
intensitasnya adalah 10 pangkat min 12 watt per meter persegi, maka ketika daya itu semakin tinggi, maka dapat menyebabkan telinga kita itu terasa sakit. Biasanya telinga kita itu ketika mendengarkan suara yang sangat keras itu sudah terasa sakit, nilainya itu sekitar 1 watt per meter persegi. Misalnya suara ledakan bom itu sudah membuat suara kita sakit, maka kemungkinannya nilai intensitasnya adalah sudah melebihi 1 watt per meter persegi. Oleh sebab itu, besar taraf intensitas itu tingkatnya dapat dipengaruhi oleh banyaknya sumber bunyi. Jadi kalau bunyinya pun juga semakin banyak, tentunya nilai dayanya semakin besar sehingga nilai intensitasnya semakin besar, demikian juga taraf intensitas juga semakin besar. Atau juga jaraknya terhadap pendengar terhadap sumber bunyi. Semakin dekat kita berada di dekat sumber bunyi, maka besarnya taraf intensitas pun juga semakin besar. Misalnya ketika Anda sedang berbicara dengan lawan bicara Anda tetapi kurang terdengar dengan jelas, maka biasanya Anda akan memposisikannya menjadi lebih dekat. Demikian juga kalau Anda mendengarkan suatu musik, kemudian musik itu kurang keras, maka Anda biasanya menambahkan volumenya. Nah, volume dari musik itu sebenarnya adalah menambah daya dari energi. Karena dayanya bertambah, maka intensitasnya bertambah, dan ketika intensitas bertambah, maka menyebabkan nilai dari taraf intensitasnya semakin besar. Karena intensitas yang kita dengarkan tadi itu, nilai I itu kita bandingkan dengan I0-nya. Jadi kalau nilai I-nya makin besar, tentunya nilai dari taraf intensitasnya pun juga akan semakin besar. Telah disampaikan di awal bahwa nilai intensitas dipengaruhi jaraknya. Sehingga jika kita membandingkan dua tempat yang memiliki jarak yang berbeda, hubungan taraf intensitas di tempat yang jauh dengan tempat yang dekat dari sumber bunyi dinyatakan dalam bentuk persamaan ini. Bahwa TI jauh sama dengan TI dekat dikurangi 20 kalikan log R jauh dibagi dengan R dekat. Karena semakin jauh itu nilainya semakin kecil taraf intensitasnya, maka nilai taraf intensitas yang jauh itu pasti menggunakan tanda negatif terhadap taraf intensitas yang dekat, karena yang dekat memiliki intensitas yang lebih besar. Sedangkan jika terkait dengan jumlah bunyi yang dibunyikan bersama-sama, maka taraf intensitas bunyi yang nilainya sedikit pasti lebih lemah, maka itu setara dengan taraf intensitas bunyi yang banyak dikurangi 10 log dari jumlah bunyi yang banyak dibagi dengan jumlah bunyi yang sedikit. Jadi tergantung dengan jumlah bunyi yang dibunyikan. Perbandingan antara yang banyak dengan yang sedikit, bahwa TI yang sedikit sama dengan TI yang banyak dikurangi 10 log dari perbandingan jumlah bunyi tersebut. Misalnya kita memiliki perangkat multimedia yang memiliki daya 6 watt. Maka dengan menggunakan daya 6 watt kita bisa menghitung intensitas bunyi saat kita berada 4 meter dari sumber bunyi itu, dan bagaimana perbandingan intensitas bunyi itu kalau kita mendengarkan pada jarak 4 meter terhadap jarak 8 meter dari speaker. Intensitas merupakan perbandingan daya persatuan luas. Karena menggunakan luasnya permukaan bola, maka luas permukaan bola adalah 4pi R kuadrat. Dengan nilai jarak yang kita ambil 4 meter, maka intensitasnya adalah 0,0029 watt per meter persegi. Jadi ini masih berada di bawah ambang sakit, karena ambang sakit adalah 1 watt per meter persegi. Maka pada jarak 4 meter ini telinga kita masih mendengarkannya dengan keadaan yang aman. Perbandingan untuk 4 meter dan 8 meter, kita bisa gunakan hubungan antara I terhadap jaraknya sebagai perbandingan terbalik. Maka antara I1 per I2 adalah R2 kuadrat per R1 kuadrat. Maka perbandingannya adalah I1 terhadap I2 adalah bernilai 4. Artinya bahwa intensitas pada jarak 4 meter itu setara dengan 4 kali pada jarak yang 8 meter.
Berikutnya adalah bagaimana kita menentukan taraf intensitas bunyi jika diketahui nilai intensitasnya. Persamaan taraf intensitas bunyi ada sebagai nilai TI sama dengan 10 log dari intensitas dibagi dengan I0-nya. Ingat, I0 itu bernilai 10 pangkat min 12, sedangkan intensitas dalam soal ini adalah 10 pangkat min 5. Maka pembagian 10 pangkat min 5 terhadap 10 pangkat min 12 mendapatkan nilai 10 pangkat 7, tetapi masih dalam bentuk logaritma. Maka kita perlu mengambil nilai dari logaritma 10 pangkat 7. Dari matematika tentunya Anda sudah mengenal bagaimana menarik suatu nilai logaritma, maka nilai log dari 10 pangkat 7 nilainya adalah sama dengan 7, sehingga 7 kalikan 10 nilainya adalah 70 dB. Sedangkan bagaimana dengan taraf intensitas bunyi jika ini terkait dengan jarak? Maka kita bisa melihat dari soal berikut. Sensor bunyi diletakkan pada jarak 10 km dari puncak gunung tentunya. Sehingga pada saat gunung itu menghasilkan ledakan pada jarak 10 km ini ternyata nilai taraf intensitasnya 50 dB. Berapakah taraf intensitasnya seandainya sensor itu diletakkan tepat di sekitar dari gunung tersebut, ya, dari kawah berjarak 100 meter, maka kita bisa menghitung berapa besar kekuatan taraf intensitasnya. Maka kita menggunakan dengan konsep jauh dan dekat. 10 km merupakan jarak yang jauh, maka ini adalah TI jauh, dan kita akan menghitung TI pada jarak 100 meter yang merupakan taraf intensitas pada jarak dekat. Berarti TIJ-nya 50, TID-nya yang ditanyakan dengan jarak R jauhnya 10 km atau 10.000 meter dan R dekatnya ada 100 meter. Satuannya kita ubah ke satuan meter semuanya. Maka kita dapatkan 20 kalikan log 10 pangkat 2 menggunakan matematika. Log 10 pangkat 2 adalah 2, 2 dikalikan 20 di sini ketemunya adalah 40, maka kita dapatkan TI dekatnya adalah 50 tambah dengan 40, maka taraf intensitas pada jarak 100 meter ada sebesar 90 dB. Berikutnya untuk soal yang ke-15. Bagaimana kalau sekarang kita akan melihat tentang sensor bunyi yang berada pada jarak 10 meter itu menangkap taraf intensitas 10 dB. Nah, pada jarak berapa supaya sensor itu menangkapnya 30 dB? Berarti 10 dB itu tentunya ini adalah taraf intensitas berada pada jarak yang jauh karena nilainya lebih kecil dibandingkan 30 dB. Maka 30 dB ada taraf intensitas pada jarak dekat. Maka 10 meter merupakan jarak yang jauh. Maka TIJ dan TID-nya kita tentukan. Yang jauh adalah yang nilainya 10, yang TI dekatnya yang bernilai 30. Maka 10 meter mewakili R yang jauh. R jauhnya 10 meter. Maka di sini kita bisa membagi masing-masing menggunakan nilai 10, maka ini mendapatkan nilai 1, ini mendapatkan nilai 3, ini mendapatkan nilai 2. Angka 3 ini kita pindahkan ke sisi kanan dan nilai lognya ini nanti akan menjadi tanda positif. Dengan demikian, maka min 20 kita pindahkan ke sebelah kiri, 10-nya kita pindahkan ke sebelah kanan, maka kita dapatkan masing-masing adalah mendapatkan 2 log 10 jarak dekatnya sama dengan 2, sehingga mendapatkan log dari 10 per RD sama dengan 1. Maka supaya ini bisa kita selesaikan, ruas kiri dan ruas kanan kita samakan menjadi bentuk logaritma. Maka menjadi log dari 10 per RD, 1 ini setara dengan log 10 pangkat 1. Maka log dengan lognya bisa kita sederhanakan, yang tersisa tinggal 10 per RD sama dengan 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 bisa kita anggap sebagai sama dengan 10. Maka RD-nya atau jarak dekatnya adalah 1 meter.
Artinya sensor itu kalau berada pada jarak 1 meter dari sumber bunyi, maka akan menangkap besar taraf intensitasnya adalah 30 dB. Sekarang bagaimana jika jumlah sumber bunyinya itu yang kita ubah? Artinya bahwa dalam hal ini ketika ada satu buah sepeda motor itu menghasilkan 20 dB. Apa yang terjadi jika ada parade 100 sepeda motor kemudian seluruhnya sedang dibunyikan? Maka berapa taraf intensitas bunyi dari knalpot yang dihasilkan 100 sepeda motor tersebut? Maka di sini kita menggunakan konsep TI banyak dan TI sedikit. Karena yang ditanyakan 100 dB, 100 sepeda motor, maka itu adalah mewakili TI yang banyak. Sedangkan 20 dB mewakili TI yang sedikit. Maka hubungannya adalah TI banyak sama dengan taraf intensitas sedikit ditambah. Nah, karena tentunya nilai dB-nya akan semakin besar, maka kita menggunakan tanda positif, yaitu 10 log dari jumlah yang banyak adalah 100, jumlah yang sedikit adalah 1. Maka 100 per 1 itu mendapatkan nilai lognya 2, 2 dikalikan 10 adalah 20, maka 20 tambah 20 mendapatkan 40 dB. Sehingga kalau satu sepeda motor itu 20 dB, ternyata kalau 100 sepeda motor itu menghasilkan 20 dB. Jadi tidak serta-merta kalau sebuah sepeda motor 20 dB, kalau 100 kemudian ini kita kalikan 100. Ternyata tidak demikian terkait tentang taraf intensitas. Karena menyelesaikannya menggunakan metode logaritma untuk menentukan besar taraf intensitas bunyi tersebut. Maka dengan demikian seluruh proses pembelajaran dari gelombang bunyi sudah selesai. Maka silakan para murid untuk menggunakan video pembelajaran ini untuk mengasah kemampuan konsep Anda terkait gelombang bunyi yang merupakan fenomena-fenomena yang sering ada di sekitar kita. Selamat belajar.